Allah. Selamat datang para penempuh jalan Allah di Markas Besar Nahdlatul Aulia. Semua aktivitas kita kepada Allah SWT. Artinya kita selalu dianjurkan apa yang kita lakukan tujuannya ke Allah begitu. Ya. Tujuan ke Allah. Ada yang mengatakan begini, Mas. Jalan Thariqah ini seolah-olah itu berjarak dengan keduniaan. Ya. Seolah-olah yang mengikuti Thariqah itu sudah selesai dengan dunianya lah, tidak memikirkan dunia lagi. Sedangkan tadi Mas bilang bahwa ya berthariqah itu atau mengingat Allah itu harus bergerak, begitu kan, tidak duduk diam dan sebagainya. Jadi Mas, apakah memang benar thariqah ini jauh dari keduniaan begitu, Mas? Ya, itu yang paham yang kurang pas ya, cara menyampaikannya. Jadi orang hidup di dunia pasti butuh dunia, kan gitu. Nah, bagaimana dunia ini tidak mempengaruhi hati kita, atau bahasanya Imam Ghazali itu kita justru menyepi di tengah keramaian. Kan gitu. Kalau Imam Ghazali itu yang namanya Riyadhah itu di alun-alun, tempat yang ramai. Nah, lebih jauh lagi, yang paling ramai bukan alun-alun, yang paling ramai itu hati. Di hati kita ada harta, ada wanita, ada tahta, ada macam-macam itu. Hawa nafsu kan ada di hati. Nah, di macam-macam keramaian itu kita memasukkan unsur Allah di situ. Itu dalam kita mengajari diri kita agar tetap ingat Allah. Nah, dalam aktivitas sehari-hari justru orang ibaratnya mau melakukan aktivitas apa saja, mulai dari kita berhaji harus punya uang, kita berzakat kita harus memang punya titipan dari Allah. Kita mau silaturahmi ke para wali, kita harus punya duit. Jadi semua itu namanya dunia adalah bagian tak terpisahkan dari jalan kita menuju Allah gitu loh. Jadi nggak mungkin thariqah itu meninggalkan aktivitas sosial, aktivitas dunia. Jadi seluruh perubahan di Indonesia, katakanlah mulai pemberontakan petani Banten, kemudian geger Cirebon, kemudian pemberontakan, istilah aja pemberontakan, pergerakan Pangeran Diponegoro, itu semua kan dilatari oleh atau dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan ya. Abdul Hamid Heru Cokro itu kan ada mursyid thariqahnya namanya Kiai Mojo, thariqahnya Satoria. Kemudian pergerakan di Cirebon Satoria, di Banten Qadiriyah Naksabandia. Nah, itu semua andilnya kaum thariqah dalam memerdekakan Republik. Hampir bukan hanya di Jawa ya, di Kalimantan, di Sulawesi sama gitu loh. Kenapa? Karena ajaran yang disampaikan bahwa thariqah adalah tidak meninggalkan urusan dunia. Ya, kemudian sama Snok Horgonya dalam fatwa-fatwanya Mufti Betawi itu yang sekarang sedang digugat itu, Mufti Betawi di era Belanda itu namanya ada bin Yahyanya itu, Usman bin Yahya. Itu yang memberikan fatwa-fatwa bahwa yang namanya thariqah itu hurur, tersesat, tidak ada kebaikan. Kemudian thariqah itu sempalan di dalam Islam, dan sebagainya itu. Nah, Snok juga termasuk yang punya andil besar di dalam merubah image masyarakat Indonesia tentang thariqah. Misalnya
Senok juga memberikan satu apa ya yang disebut, menurut saya sih upas itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu racun. Begini, ini ilmu thariqah itu ilmu penting di dalam konteks agama Islam. Karena penting maka jangan sembarangan diajarkan. Nanti aja kalau sudah tua. Nah ini sebenarnya ingin memisahkan thariqah dengan anak-anak muda, kaum muda, orang-orang yang masih produktif gitu, agar tidak berthariqah. Nah kalau sudah tua dari mudanya nggak berthariqah, susah juga diajak thariqah kan gitu. Wong thariqah itu intinya kan zikir, ingat Allah gitu. Mengingat Allah. Nah itu yang membuat pemahaman seperti inilah yang sampai hari ini juga masih banyak. Betul. Bahwa kalau ikut thariqah itu tidak boleh kerja, tidak boleh ngurus urusan dunia. Lah Kanjeng Nabi ini kan termasuk orang pertama yang mengajarkan ayat 103 surat An-Nisa. Kanjeng Nabi itu maka dzabal fuadu mar'a, nggak mungkin apa yang dia lihat itu bohong kan. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dia berbicara itu karena wahyu, bukan dari hawa nafsu. Berarti ketika Rasulullah mengajak para sahabat berzikir, dia sudah menjalani. Nah, para sahabat emang pada meninggalkan dunia, ya enggak lah, perang segala. Berdagang. Perang itu paling ujian paling anu loh di era beliau. Sekarang kan kita nggak boleh perang, kecuali membela agama. Tapi itu kan sekarang udah nggak ada perang membela agama. Nah maksud kita itu bahwa salah pahamnya sudah terlalu jauh sehingga kesannya thariqah justru harus dijauhi. Betul. Dan terkesan thariqah ini hanya untuk orang-orang kalangan tua saja begitu. Kalangan tua. Dalam konteks ini saya dapat poin yang menarik Mas, bahwa untuk melakukan perlawanan itu kan membutuhkan keberanian Mas ya. Dan tidak ada keberanian itu yang tanpa didasari atas nama Allah Subhanahu wa taala. Memang. Begitu. Jadi orang melawan atau orang melakukan perlawanan kan sudah siap mati Mas. Siap mati. Begitu kan? Dengan begitu maka dalam keperlawanan itu justru dia sedang berada atau sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala Mas. Karena motivasi tertinggi itu kan misalnya surat yang biasa kita baca, surat Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena ta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Kan gitu. Jadi segala hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan atau masalah yang kita hadapi kan kita cuma satu, ngomongnya ke Allah kan gitu. Nah dari situ membuat orang itu tergerak untuk satu, menghindari ketakutan. Ngapain takut, wong yang milik hidup kita miliknya Allah, mati kita miliknya Allah. Mau mati sekarang, mati besok, mati lusa sama saja, gitu kan gitu. Nah tetapi mati pada posisi kita ingat Allah. Nah itu sehingga kita tidak punya ketakutan. Nah itu maka di sini disampaikan apa namanya, organisasinya aja Nahdlatul Aulia, membangkitkan para orang-orang yang memang aslinya itu wali. Semua orang itu wali. Lahir kan kita pada posisi yang suci kan. Bersih. Nah yang suci itu kan wali kan. Nah kewalian manusia semua agama ini, jika hanya Islam. Wong kullu mauludin yuladu alal fitrah kan. Semua itu nggak mengenal agama, semua itu wali. Menjadi mulai luntur kewaliannya setelah dia mulai dewasa. Mulai dewasa sudah tidak lagi mengenali Allah, ataupun sudah mulai hilang kewaliannya karena macam-macam kebutuhan. Dia mulai sekolah, di sekolah tidak diajari mengenal Allah. Dia hanya diajari murni ilmu-ilmu yang nggak ada hubungan dengan Allah. Padahal semua ilmu ya dari Allah. Mau ilmu apa saja. Tapi kan di dalam pendidikan modern seolah ilmu itu berbeda, ilmu agama, ilmu alam, ilmu fisika itu beda. Padahal itu semua ilmu ya dari Allah, karena ayat yang pertama diturunkan kan alamal insana malam ya alam.
Allah lah yang mengajari semua manusia yang tidak tahu. Betul. Berarti yang ngajari ilmu itu siapa? Ya Allah. Syariatnya lewat guru, lewat kiai, lewat mursyid, syariatnya itu ilmu dari Allah. Dan ilmu itu ya ilmu, tidak ada beda antara ilmu apapun. Nah ini mulai dari sekolah sudah dipisahkan tuh, nggak ada hubungan antara ilmu dengan Allah. Sampai kita SD, SMP, SMA, kuliah. Nah kewalian semakin hari semakin hilang. Nah kita bangkitkan kembali kewalian manusia melalui Thariqah. Nah makanya organisasi ini namanya Nahdlatul Aulia. Bukan kita mau jadi wali, tapi membangkitkan kembali kewalian. Sama dengan Nahdlatul Ulama. Apa dulu Mbah Hasyim bermimpi bahwa semua umatnya itu jadi ulama? Ya enggak lah. Tapi membangkitkan jiwa-jiwa keulamaan sebagai warasatul anbiya kan gitu. Nah itu yang perlu kita dobrak. Memang perlu keberanian ya. Nah kalau sudah orang bertauhid ya nggak peduli. Orang mau kita dicaci ya alhamdulillah, disanjung ya nggak turun derajat, dimaki-maki ya kita nggak sakit hati kan gitu, biasa saja. Karena tujuannya kita ke Allah gitu. Kita bekerja apapun kita tidak peduli dengan penilaian orang, karena yang kita butuhkan adalah penilaiannya Allah gitu. Iya betul. Nah kalau sudah itu maka sudah tidak lagi barrier atau kendala apapun kita melakukan perubahan-perubahan pada skala masing-masing gitu. Misalnya orang mengkritik kepada pemerintah gitu, ya sejauh dia memang kritiknya argumentasinya benar, faktanya benar, kenapa takut gitu. Seperti anak-anak pergerakan, kenapa takut gitu. Asal yang disampaikan itu adalah berdasarkan fakta dan data. Seperti zaman kita ber-PMI kan begitu. Kalau di era rezim Soeharto ya kita nggak takut, karena di acara Gus Dur yang penting kamu jangan maki-maki presiden ya. Itu yang dilarang oleh Gus Dur dulu. Tapi kalau ngeritik rezim, ngeritik sistem yang dibikin oleh rezim, jangan ngeritik orang. Betul. Menarik. Mas tadi bilang bahwa ilmu pengetahuan begitu, itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu, Mas. Tapi perkembangannya di era modern begitu, justru ilmu pengetahuan itu seakan-akan menjauhkan kita dari Allah. Iya betul. Salah satu semisal ya produk teknologi begitu. Teknologi ini kan berangkat dari ilmu pengetahuan begitu. Yang cenderung membuat kehidupan manusia itu cenderung visual, materialistik begitu. Ini bagaimana Mas menjelaskan fenomena yang hari ini terjadi? Enggak ya, jadi memang misalnya ayat pertama ya yang Allah kasih kepada Rasulnya Muhammad itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Nah mengajari insan yang tidak tahu. Nah dari situ sudah jelas bahwa ilmu itu kan satu. Mohon maaf. Ya kan. Ilmu datangnya dari Allah, dilewatkan malaikat Jibril melalui wahyu kepada Muhammad atau kepada para nabi-nabi sebelumnya. Nah kemudian dari para nabi disampaikan kepada umatnya. Nah itu pertama, poin pertama. Poin yang kedua, kita balik ke innalillahi, inna sesungguhnya kita semua itu bisa kita semua manusia, bisa juga kita dalam diri kita ini. Dalam diri kita itu ada jasmani, kalau bahasa Qur'annya nas, ada rohani, bahasa di Qur'annya basar, ada nurani, bahasa di Qur'annya insan. Jadi nas, basar, insan itu miliknya Allah semua. Basar, nas misalnya jasmani, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan, itu jasmani. Itu miliknya Allah, innalillahi. Kemudian rohani atau basar, akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat, itu juga miliknya Allah. Kemudian sifat-sifat manusia ada amarah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sufiyah,
atau Kamilah, itu 7 itu juga miliknya Allah. Dan terakhir itu Datul Insan, intinya manusia, itu juga miliknya Allah. Nah, ketika manusia menuangkan akal pikiran, mampu meriset satu temuan baru yang kemudian jadi teknologi, jadi handphone, jadi macam-macam IT. Betul. Nah, itu kan sebenarnya yang bekerja adalah akalnya manusia. Nah, siapa akal itu milik siapa? Pemiliknya siapa? Iya. Jadi jasmani kita, rohani kita, nurani kita kan bukan milik kita, miliknya Allah. Berarti ketika akal pikiran dipakai, berarti yang make itu siapa? Ya Allah juga. Nah itulah, jadi harus kita cari di mana titik temu ilmu itu miliknya Allah. Ya harus kita cari, kita punya akal harus nyari, makanya harus ngaji, harus ada yang disebut pengajian ilmiah tentang tauhid, bukan sekedar tauhid akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, qudrat, rudat, bukan itu, tapi tauhid yang bisa menjadi pemandu dari kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Itu harus dibelejetin diri kita, mulai dari jasmani. Mata itu apa sih sebenarnya mata? Gitu. Mata itu misalnya terdiri dari kornea mata, bola mata, ada bulu matanya, ada saraf mata, ada darah. Oke, itu mata sempurna. Bisa ngelihat nggak? Bisa. Yang bisa ngelihat mata atau siapa? Kalau orang umum ya mata. Sekarang kenapa banyak mata sempurna nggak ngelihat? Dia unsurnya ada semua. Ada semua. Bola mata, kornea, indep, darah, saraf, tapi nggak bisa lihat. Berarti yang bikin mata bisa melihat bukan mata itu sendiri, tapi Allah. Iya. Jadi harus kita telusuri pelan-pelan gitu. Itu akan ketemu ilmu itu ya miliknya Allah. Jadi sudah nggak ada perbedaan lagi. Oh ini teknologi nih, ilmu pengetahuan ini nggak ada urusan dengan Allah. Nggak bisa. Dari mana dia datang? Nah itu yang kita perlu telusuri sampai ketemu bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Iya. Jadi malah sebenarnya mungkin anak-anak muda ini kan punya potensi, Mas. Artinya anak-anak muda ini kan yang memiliki kedalaman ilmu atau keingintahuan yang tinggi, sehingga mungkin ya di rumah-rumah jarang diajarkan atau bagaimana ya kita nggak tahu ya. Tapi potensi itu sebenarnya ada begitu, Mas ya. Iya, memang orang tuanya mempunyai peran besar ya. Betul. Mengenalkan anak-anaknya untuk mengenalkan kepada anaknya tentang Allah, tentang Tuhan gitu sejak kecil dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Tidak harus dengan ngaji secara formal, enggak gitu loh. Misalnya kita punya titik-titik anak ya, masih kecil baru bisa jalan, katakanlah umur jalan juga belum lancar, 3 tahun misalnya jatuh. Umumnya kan kemudian nangis. Nangis biar diem, ibunya bilang, oh ini gara-gara batu, ini yang disalahin batu. Ya membuat di kemudian hari si anak ini dengan batu sudah berjarak gitu, berjarak dan menjadi korban. Pokoknya apa-apa kalau anak nangis itu yang disalahin sesuatu yang di sekitarnya. Nah, kenapa nggak diajak, diem itu nanti dimarahin sama Allah loh kalau nangis gitu. Nah, misalnya gitu. Mulai hal simpel gitu. Hal simpel gitu, nggak usah nangis. Gitu. Misalnya itu bisa. Orang misalnya dari kecil sudah dipisahkan dengan Allah, kalau dia nangis kasih permen atau kasih sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya kecintaan anak kecil kepada Allah mulai bergeser, cinta Allah menjadi cinta benda-benda, misalnya boneka, gitu-gitu. Jadi tergantung umur berapa dia. Ya, kita harus mulai bisa mengenalkan pada kita. Itu kalau gede juga akan bertanya sendiri kok, apaan sih Allah itu Pak gitu. Ya kita anak yang kecil kan masih ada, karena sering mendengar kata-kata Allah itu lama-lama nanya juga, emang apaan sih Allah gitu. Berarti sangat penting pendidikan sejak dini. Iya, itu lingkungan mempengaruhi dari bapak ibunya. Dan sejak
kecil pun kita sudah disuguhkan dengan hal-hal yang visual begitu ya. Iya, visual. Menangis dikasih permen, misalkan sekarang kan fenomenanya anak menangis dikasih handphone, suruh nonton dan sebagainya. Iya kan, kecintaan menjadi ke handphone. Betul. Ya oke lah dikasih handphone, tapi harus ada penjelasannya. Oh ini yang ngasih handphone ini Allah ini. Nah, jadi kamu jaga ya handphone ini, jangan sampai untuk main-main yang apa namanya nggak ada gunanya misalnya. Jadi harus dikenalkan gitu. Iya, iya. Sebelum berangkat ke sini Mas, saya tadi sempat baca laporan riset dari IDN Times. Itu salah satu media mainstream. Itu mengeluarkan laporan yang menjelaskan bahwa bagaimana kehidupan anak-anak muda ini tergantung dengan teknologi, gadget, dan kehidupan mereka itu mayoritas kehidupan online. Jadi kehidupan online itu mereka bayangkan dengan kehidupan nyata begitu. Artinya sebenarnya sekarang ini barangkali pendidikan melalui atau berbasis online itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menggait anak-anak muda begitu, Mas. Apakah bisa, maksud saya, apakah bisa pengajaran Thoriqot ini menggunakan perangkat teknologi atau media online begitu? Bisa sih, cuman kita belum punya perangkat yang, tapi bagian dari yang perlu kita istilahnya itu cara baru untuk memberikan penjelasan tentang Thoriqot melalui misalnya gadget gitu ya. Iya. Memang perlu itu dipikirkan karena dunia terus berubah ya. Jadi media-media yang ada ini kan sebenarnya disiapkan oleh Allah untuk kita ya, untuk kita. Tapi untuk apa kita pakai kan gitu. Saya kira itu bagian dari yang perlu kita pikirkan agar memudahkan anak-anak generasi Z atau generasi apa ini sekarang mengenali Thoriqot ya. Jadi memang sudah harus ada modernisasi di dalam penyampaian Thoriqot gitu. Karena ini kan dianggapnya sesuatu yang tidak wajib ya. Padahal Thoriqot itu, apalagi kalau guru kami nih dikasih ketemu Rasulullah ya, diajari mulai dari nas, bahasa, sifatul insan, datul insan, syariat, Thoriqot, kemudian hifdzul Quran, mursyid, hakikat, ma'rifat, kemudian mukasyafah ilmiah, laduniyah, hayawaniyah, syaitoniyah, basariyah, insaniyah, kemudian ruh malakiyah, rububiyah, kamutasil, kamunfasil, muhadoroh, musyahadah, mukasyafah, tauhid, 24 tangga tauhid menuju Allah itu Rasulullah yang ngasih, dan itu untuk disampaikan ya, disederhanakan dengan yang sebagian kita jelasin tadi. Itu dalam setiap tingkatan kita terus berjalan. Kita misalnya dikasih ilmu, kan kemudian ilmu ini untuk apa gitu kan, gitu. Ilmu itu untuk menjadi penerang jalan kita selama kita di dunia. Karena kita kan dipasrai sama Allah dunia. Dunia itu disiapkan untuk manusia. Nah, jadi adalah aneh kalau kita selama di dunia kita tinggalkan dunia. Nah, tinggal bagaimana dunia itu tidak masuk dalam hati, tapi hanya menjadi fasilitas penunjang dari apa yang menjadi visi misi kita. Kalau kita jadi pejabat ya menunjang pejabat, jadi petani ya dunia ini menopang kita, jadi dan seterusnya. Nah, gadget juga begitu. Jadi saya kira ini ide bagus untuk kita nanti tawarkan kepada ahli-ahlinya untuk bagaimana cara menyampaikan ilmu Thoriqot melalui teknologi yang terbaru ini. Iya. Ya kalau guru saya pernah bilang al ilmu nurun kata. Ilmu itu cahaya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harusnya membawa jalan penerangan, bukan malah kegelapan begitu. Ya. Karena fenomena hari ini barangkali ketika kita terjebak pada perkembangan teknologi, justru kita berada pada kegelapan begitu kan.
yang katanya itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari teknologi, justru malah membuat ya jalan-jalan kesesatan lah begitu. Ya. Kita beranjak ke segmen terakhir mungkin Mas ya, soal bagaimana sih kita memahami eksistensi Thoriko ini dalam perjalanan hidup manusia atau hidup umat Islam lah dalam konteks spesifik ya. Iya. Begitu Mas. Ya memang kalau di Indonesia sih termasuk populer ya Thoriko. Di negara-negara seperti Maroko, kemudian Timur Tengah itu Mesir ya, kemudian mana itu kalau Saudi itu bukan dilarang tapi tidak populer ya di Saudi. Mesir, Maroko, terus di Afrika Selatan itu di Cape Town itu masih banyak ya mursyid-mursyid Thoriko. Nah di banyak belahan dunia Thoriko ini bagian yang penting dalam ini membangun peradaban gitu, karena orang itu tidak apa istilahnya tidak menahan diri untuk berlebih-lebihan dalam hal apa saja, karena didasari oleh apa ajaran-ajaran Thoriko gitu. Tapi orang juga bekerja keras untuk dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, sehingga dia tidak lagi peduli pada titik dia berjuang kepada penilaian orang. Itu yang paling penting. Nah sekarang kan problem utama orang hidup itu kan selalu kepengin sanjungan, kepengin di alam, kepengin dapat privilege gitu loh. Nah kalau orang Thoriko kan enggak, kita bekerja sesuai bidangnya sampai tuntas dan hanya berharap kepada Allah. Nah sehingga dalam peradaban manusia kalau dia itu masih pakai pendekatan syariat, selamanya akan konflik. Itu yang paling penting dari Thoriko itu menciptakan kedamaian. Orang menjadi berebut kekuasaan ya di organisasi manapun lah, itu kan sedikit banyak perebutan kekuasaan. Kalau di Thoriko mau apa yang mau direbut, karena kita sudah punya tanggung jawab masing-masing, yaitu hanya mengabdi kepada Allah. Orang lain kaya kita nggak boleh iri. Nah, kita kaya kita harus berbagi, karena semua harta ini titipan. Dalam rezekinya Allah pasti ada bagian orang lain kan gitu. Rezeki orang lain. Kita punya jabatan juga bukan untuk kekuasaan yang kita nikmati. Kalau di Thoriko kan akhduha bitarkiha. Boleh kamu ambil kekuasaan tapi meninggalkannya. Ambillah kekuasaan itu tapi kau tinggalkan kekuasaan itu. Ambillah kekuasaan itu tapi kau tinggalkan kenikmatan kekuasaan. Jadi jadi penguasa ya biasa saja, karena seluruh kenikmatan suruh ditinggalkan. Nah kalau kita hanya berhenti di tingkat syariat, kesulitan kita membangun peradaban, karena kita masih mengharap penilaian orang. Jadi hampir semua peradaban dibangun landasannya itu adalah orang-orang Thoriko. Madinah dibangun ya karena semua dedikasinya ke Allah. Jadi itu kontribusi Thoriko di situ. Karena Thoriko urusannya batin ya. Nah peradaban meskipun kelihatannya urusan dohir gitu loh, tapi landasan spiritualnya kan ada di batin gitu. Para pemimpin besar itu ya selalu orang-orang yang memegang teguh kepada tauhid dan Thoriko. Gus Dur misalnya itu beat Thoriko di depan makamnya Syekh Abdul Qadir. Iya, yang membeat itu Mursyid Thoriko Qadiriyah Naksabandiyah, Kiai Son Haji Kebumen almarhum. Beliau dulu ngaji lama di sekitar Tebireng lah, di Rejoso atau di mana, di era Mbah Hasim. Nah itu
apa namanya, adiknya beliau itu Gus Hasim Wahid ya, yang bercerita beliau mendampingi soalnya. Itu ketika di baiat itu dia dilihatkan banyak sekali jubah putih itu di sekitar makam itu. Nah, begitu baiatan selesai tiba-tiba hilang semua. Nah, tapi yang kita mau sampaikan bahwa Gus Dur menjadi seperti itu juga karena bertorikoh. Kalau teman-teman ingat, gerakannya selalu begini. Ya saya pernah tanya, meskipun saya perkirakan masih dikir gitu. Gus, kenapa sih jarinya digerak-gerakin terus, kadang-kadang begini kalau di meja? Nggak bisa diem ya? Nggak bisa diem tangannya. Ah kamu, kayak nggak ngerti aja. Ya mengingatkan hati untuk berzikir itu dengan apa aja, Mam. Ada yang dengan tasbih, ada yang dengan gerakan tangan, ada yang macam-macam. Baik, Mas, ngomong-ngomong cerita almarhum Gus Dur gitu ya, sebagai mantan Presiden RI, dan kebetulan kita baru saja menyelesaikan pencoblosan ya, walaupun belum resmi begitu. Tentu Mas Umam juga mungkin melihat dan mendengar hiruk pikuk perpolitikan hari ini. Bagaimana Mas Umam melihat kondisi perpolitikan hari ini begitu? Iya, secara ya, politik itu sih ya, kalau Gus Dur bilang politik itu tindakan. Jadi suatu saat saya disuruh membaca statement-statement tokoh politik. Ada 5 tokoh politik, saya nggak mau sebut, orangnya masih hidup sebagian. Nah, karena saya pahamnya itu membaca, ya saya clipping statement tokoh itu, saya clipping. Ini Gus, sudah saya clipping. Ngapain kamu clipping? Iya, katanya suruh baca statement-statement para tokoh-tokoh politik. Maksud saya, yang kamu pelajari itu tindakannya. Ya udah, kamu jalani lagi, cari lagi anunya, sifat-sifatnya, sikap-sikapnya gitu. Bukan statementnya gitu. Betul. Nah udah, setelah itu saya jalan lagi, sekian bulan saya lapor si A begini, si B. Nah itu yang kamu pegang. Karena politik adalah tindakan, bukan omongan. Statement kamu bakar aja. Nah itu pertama politik. Nah kalau Pramudia Anantatur lebih ekstrim lagi. Politik itu X sama dengan means X. Apa yang dikatakan oleh penguasa itu sebaliknya. Iya, sebaliknya. Kan gitu. Nah kalau di tauhid, politik itu gampang malah, karena semua orang sedang diperjalankan oleh Allah untuk jadi apa saja. Yang jadi presiden, jadi ketua partai, ketua DPR. Nah, sehingga ketika melihat para pelaku-pelaku politik, kita berkaca aja kepada Kanjeng Sunan Kalijogo yang menciptakan media wayang. Wayang itu kan kulit kan, terbuat dari kulit. Namanya kulit kan nggak bisa apa-apa kan. Betul. Kulit apa aja lah, kulit kerbau, kulit sapi. Kemudian dibikin seperti manusia, ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan. Apa yang diomong oleh wayang kan pinjaman dari sang dalang. Sang dalang bisa ngomong dengan beribu atau beratus-ratus wayang. Wayang bisa gerak karena digerakkan sang dalang. Wayang bisa perang karena digerakkan oleh sang dalang. Jadi tindakan manusia, mau gerakannya, mau lisannya, mau pikirannya, sebenarnya dikendalikan oleh Allah. Itu sedang mengajari tauhid itu Sunan Kalijogo itu. Jadi kamu jangan ngaku bisa ini bisa itu ya. Kamu tuh seperti wayang di hadapan dalang. Manusia itu hakikatnya seperti wayang di hadapan sang dalang. Maka ngelihat politik menjadi mudah kalau secara tauhid. Oh ini lagi diperankan seperti ini. Sehingga kritik kita terhadap politik adalah standarnya ada Allahnya nggak dia. Presiden bikin kebijakan seperti ini,
ada Allahnya nggak di situ? Presiden memilih atau mendorong putranya jadi wakil presiden, ada Allahnya nggak gitu? Atau hanya sekedar kepingin melanjutkan kekuasaannya misalnya gitu. Jadi lebih mudah kalau orang tauhid. Nah, tapi kita juga nggak bisa marah kepada perilaku politik yang dianggap keluar dari etika, moral atau undang-undang dasar gitu. Kenapa? Dia sedang diperjalankan oleh Allah untuk melakukan itu. Nah, tinggal kita munajatnya ke Allah, saya suruh ngapain ya Allah gitu. Saya harus bagaimana gitu loh. Nah, jadi ketika kita ngeritik juga karena Allah, ketika bertindak karena Allah gitu. Nah, secara umum politik hari ini secara syariatnya kan tidak memenuhi cita-cita para pendiri republik lah. Cita-cita pendiri republik itu kan berdaulat dan merdeka. Dua itu, bukan hanya kemerdekaan. Kemerdekaan tanpa kedaulatan percuma juga. Nah, kita itu baru merdeka tapi tidak berdaulat. Nah, ketidakberdaulatan itulah yang membuat ya kita hari ini seperti ini gitu loh. Maka impian kita harus sama dengan impian para pendiri republik. Kita harus bekerja, berjuang menuju kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Baik. Ada mungkin nasihat yang relevan dari almarhum Gus Dur mungkin dalam konteks politik. Beliau mengatakan tidak ada jabatan yang diperjuangkan mati-matian begitu ya. Oh iya. Dan barangkali juga dengan Thoriko ini menjauhkan kita dari sifat serakah begitu ya. Oh iya, itu pasti. Ambisius dan sebagainya begitu. Iya, salah satu yang selain mendefinisikan politik tindakan itu adalah soal ini Gus Dur pernah ngajari saya, mungkin ke yang lain sama juga gitu. Jadi di dalam politik itu pertama kita harus menentukan tujuan. Kita kan tahu tujuan Gus Dur dari presiden jauh sebelum Gus Dur dari presiden. Gitu. Jadi di tahun-tahun 95, 96 itu kita sudah tahu Gus Dur itu cita-citanya jadi presiden. Bahkan itu sebenarnya itu sejak di Mesir sudah bercita-cita jadi presiden. Itu yang paling penting. Jadi kalau kepada orang terbatas, terutama kalau kita sowan bersama Gus Iim, itu enak kita dengerin Gus Dur, jelas maunya gitu. Nah itu kalau di Thoriko, di Tauhid kan jelas kita cita-citanya bagaimana ketemu Allah selamat. Nah Gus Dur itu menentukan cita-cita sejak awal, cita-cita jadi presiden. Nah teman-teman memang harus niru pada hal ini, rumuskan dulu cita-cita sehingga kita jalannya jelas. Gitu loh, soal cita-cita yang tercapai, soal tidak tercapai itu urusan Allah, tapi dan Gus Dur mengajari kita, bahkan dulu guyonannya di 96 waktu PMI itu tahun sekali bikin ketua wilayah ngumpul Muspim di Cisarua saya ingat. Ya dia guyonan aja, sebenarnya tidak sedang menghambas PMI HMI, membahas tentang masa depan Indonesia. Tapi akhirnya pembukaannya kan, ini forumnya apa ini PMI ini Muhaimin, Rapimnas Gus, Muspimnas ya. Ini saya mau ngomong ya, sebelum ngomong PMI saya ngomong HMI dulu. Nah, seperti jadi guyonan sekarang. Iya. Nah PMI disebut tidak punya tujuan, ya kan? Itu sebenarnya secara tauhid, kalau di obrolan kita tidak sengaja dengan Gus Dur itu, kamu tujuannya apa Mom di PMI gitu? Kita nanya gitu, rumuskan dulu tujuannya gitu. Itu goyonan di forum, tapi sebenarnya seriusnya nanti di belakang. Seriusnya di belakang. Jadi tentukan tujuan baru kita jalan. Itu yang paling saya ingat dari pesan Gus Dur, yang selain banyak pesan ya, tapi justru waktu di PMI, rumuskan tujuan. Orang hidup harus punya tujuan. Betul. Nah, sehingga kita tidak mau kita lewat jalur manapun, tapi tujuannya ada. Seperti Gus Dur tujuannya itu jadi presiden, maka
meskipun dia yakin jadi presiden tahun 2002. Jadi 99 jadi presiden itu lebih awal daripada impiannya. Impiannya itu setelah 97, pemilu depannya kan 2002. 2002 ya, 2002 ya, 2002. Tapi ternyata lebih cepat dari impian. Itu yang saya tidak bisa lupakan, sehingga itu memotivasi saya di dalam mengajarkan ilmu tauhid ini. Tentukan tujuannya kemana, ke Allah. Soal jalannya ya sudah 1000 jalan menuju Allah. Baik, yang paling penting tujuan, dan tujuan itu harus kembali kepada Allah SWT. Iya. Baik, terima kasih Mas Umam atas ilmunya, dan mudah-mudahan Mas Umam bisa kasih kesempatan lagi kita untuk ngobrol thariqah dalam berbagai perspektif begitu. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali.